Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggir Tonga. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Araneri Banda Aceh, program studi pendidikan matematika. Dan video ini adalah tugas mata kuliah dari Geometri Transformasi dengan dosen pengampu Ibu Darwani MPD. Di video ini saya akan mengerjakan atau menjelaskan soal nomor 10 bagian C. Soalnya yaitu andaikan G dan H dua garis yang tegak lurus, A, B, dan C adalah tiga buah titik, sehingga MG A sama dengan B dan MH A sama dengan C. Sebelum terlanjut, M itu adalah apa sih? M itu M ini itu simbol pencerminan, dan G ini itu garis, ini garis yang tadi ya, andaikan G dan H dua garis tegak lurus, dan A ini adalah titik. Jadi pencerminan titik A terhadap garis G sama dengan B. Dan ilustrasi dari G dan H dua garis yang tegak lurus itu bagaimana? Ilustrasinya seperti ini. Nah, mereka itu dua garis yang tegak lurus itu memiliki sebuah titik pusat dengan nilai titik pusat. Titik pusat kita namakan dengan titik P. Nilai titik pusat itu sama dengan 90 derajat. 90 derajat ya. Lanjut lagi, terus di sini kan ada garis G dan H. G itu kita di ilustrasi kita buat tuh garis vertikal, garis horizontal, dan garis H itu yang vertikal. Dan yang ditanya adalah tentukan dan gambarkan titik dari 5 kali pencerminan yang berawal dari titik A. Nah, titik A di mana? Titik A di sini kita andaikan berada di sini. Kalau ibarat di koordinat kartesius, dia tuh berada di kuadran 1. Di kuadran 1. Coba kita tandai dengan warna hijau juga bisa. Di kuadran 1 ya. Lalu selanjutnya apa? Selanjutnya kita melakukan pencerminan. Yang mana dulu kita lakukan? Yaitu pencerminan yang paling kanan. Yang paling kanan kita lihat itu apa? Pencerminan terhadap garis G. Jadi garis titik A kita cerminkan terhadap garis G, maka hasilnya itu menjadi titik B, karena sesuai dengan yang diketahui tadi bahwa pencerminan titik A terhadap garis G sama dengan B. Nah, dan ingat sifat-sifat pencerminan itu yaitu pencerminan dan hasil pencerminannya itu jaraknya sama. Misalnya kalau dari titik A ke garis G itu 3 cm misalnya, maka garis titik B ke garis G sama dengan 3 juga. Nah, maka dia sama, garisnya itu jaraknya sama. Nah, terlanjut lagi. Nah, itu untuk pencerminan yang pertama, yaitu terhadap garis G, titik A terhadap garis G yang menghasilkan titik B. Lanjut lagi, maka pencerminan selanjutnya itu apa? Titik terhadap garis H, sesuai dengan yang kanan itu. Jadi kita warna yang lain, warna biru seperti ini ya, kita kerjakan dulu. Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini kan pencerminan terhadap H-nya itu berturut 2 kali, maka dia dilambangkan sama dengan M kuadrat HB, yang artinya dia 2 kali pencerminan terhadap garis H, atau kita rincikan dia seperti ini. Nah, rincikan dia seperti ini ya, ini nih. Nah, MH yang sebelumnya, baru MH dulu terhadap titik B terhadap garis H. Garis H tadi yang vertikal kan berarti dia menuju ke kiri, dan titik B dia menuju ke kiri, yang menghasilkan titik D. Nah, titik D berada di kuadran 4 sesuai dengan yang kiri. Nah, ingat lagi, kalau sesuai tadi jarak
pencerminan titik awal dengan hasil pencerminan itu sama. Nih, jaraknya itu sama ya. Nah, ini pencerminan yang ketiga. Ini yang ketiga. Ini yang kedua. Yang kedua tadi yang pertama ya. Ini yang pertama. Dan ini yang. Nah, sekarang T, MHD, pencerminan titik D terhadap garis H. Maka dia kemana? Titik D yang berada di sini kan. Titik D yang ini dicerminkan ke garis H yang vertikal ini. Berarti dia ke kanan. Maka garisnya menuju ke. Nah, ini ada garis warna biru nih. Ini di bawah garis hijau. Ia kembali ke titik B lagi. Maka hasilnya M kuadrat H titik B menghasilkan B lagi. Karena dia dari B, pencerminan titik B terhadap garis H menghasilkan titik D. Dan titik D, pencerminan terhadap garis H menghasilkan titik B, maka dia menghasilkan titik B. Nah, ini pencerminan yang keempat ya, yang ketiga. Lalu pencerminan yang keempat kita lakukan terhadap titik B, pencerminan titik B terhadap garis G. Garis G di sini yang horizontal. Nah, garis G horizontal kan, yang horizontal yang lurus, yang berarti titik B ke garis G. Berarti dia kemana? Berarti dia ke atas. Maka, nah ini dia pencerminan titik B terhadap garis G menghasilkan titik A yang berada di kuadran 1 atau kembali ke awal lagi yang tadi. Sesuai dengan yang diketahui tadi kan, dia itu kebalikan saja. Misalnya kalau pencerminan titik A terhadap garis G menghasilkan titik B, maka kebalikannya juga pencerminan titik B terhadap garis G menghasilkan titik A. Seperti itu. Berarti lanjut lagi. Nah, itu pencerminan yang keempat yang menghasilkan titik A. Itu pencerminan terakhir atau pencerminan yang kelima, titik A terhadap garis H itu menghasilkan apa? Sesuai kalau kita lihat kembali dari soal, di situ dijelaskan bahwa MHA sama dengan C, maka titik pencerminan titik A terhadap garis H itu menghasilkan titik C. Kalau kita ilustrasikan dia seperti ini. Tuh, yang ada garis warna ungu ini dia menuju ke kuadran 2 kalau di koordinat kartesius ya. Kalau kita ibaratkan garis G dan H ini suatu koordinat kartesius. Nah, kita kasih warna kuning. Nah, ini dia. Maka jawaban dari soal tersebut 5 kali pencerminan ini tadi yang berawal dari titik A menghasilkan titik C. Oke, hanya itu saja yang bisa saya jelaskan dari video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.